Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Lah, dosen. Oke, ini sudah kosong ini ya? Sudah tadi jam Iya. 3:30. Oke, kalau begitu kita mulai aja Pak ya. Oke, Ya, dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bersua kembali meskipun dalam keadaan bukan tatap muka langsung ya, tetapi kita bisa saling memandang wajah antara satu dengan yang lain. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masa-masa perkuliahan akhir ya. Kalau menurut di jadwal yang dilaporkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-13 kalau tidak salah ya. Berarti tinggal 3 lagi, tetapi 3 lagi itu sudah bisa kita uh, buat uh, apa namanya kesepakatan di mana kita akhiri pertemuan perkuliahan ini pada minggu terakhir ya, minggu terakhir. Jadi insya Allah minggu depan masih ada yaitu tanggal 17 ya. Kemudian terakhir di tanggal 25. Nah, terkait dengan tanggal 25 ini sebenarnya itu sudah waktu untuk pelaksanaan UAS. Tetapi karena ada kebijakan kita kemarin bahwa pelaksanaan UAS itu hanya secara formalitas saja untuk dokumen daftar hadir. Jadi tanggal 25 itu ada dokumen daftar hadir yang Bapak Ibu harus tanda tangani sebagai bukti bahwa Bapak Ibu melaksanakan telah mengikuti UAS. Nah, kemudian yang terkait dengan tugas UAS sendiri, saya kira kita sudah sepakati dari awal saya dengan Hasanah bahwa untuk UASnya itu berupa apa namanya summary atau kesimpulan dari hasil seminar. Nah, tentu hasil seminar yang dimasukkan di sini kalau untuk ini adalah seminar internasional. Karena kalau untuk yang nasional rata-rata saya teman-teman sudah membuat resume ya, bahkan sudah ada sebagian yang memasukkan tugasnya. Nah, oleh karena itu saya kira yang penting penilaian kalau menurut saya pribadi adalah penilaian prosesnya mulai dari perkuliahan sampai kegiatan terakhir. Tapi dari sisi nilai, insya Allah semuanya lulus karena sudah ada kegiatan seminar internasional yang sudah dilakukan. Jadi saya memberikan apresiasi bahwa semuanya itu nilainya itu dianggap sudah melebihi ya, melebihi dari kegiatan yang biasa-biasa. Karena inti atau substansi apa yang kita lakukan di seminar internasional kemarin itu dengan 4 topik itu sudah menjadi substansi dari mata kuliah cyber education. Ya, sudah menjadi substansi dari mata kuliah cyber education. Jadi
apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan, kita dengarkan, intinya itulah cyber education yang tentunya kalau dikaitkan dengan tuntutan pembelajaran di abad ke-21 itu sudah masuk di situ semua ya, mulai dari kolaborasi, kemudian inovasinya, kemudian kreativitasnya, kemudian pemikiran kritisnya dan lain-lain sebagainya itu sudah masuk di kategori itu. Kami bahkan sama dengan tugas yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah masukkan di Google Classroom. Cuma mungkin dari sisi summary-nya atau kesimpulannya itu yang khusus untuk materi seminar internasional itu yang belum ada. Tapi itu kapan saja bisa, artinya tidak dibatasi dengan waktu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi bisa saja di bulan di bulan Februari itu bisa saja nanti masuk sebagai formalitas dan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa memang ada tugas UAS yang dilakukan oleh mahasiswa semester 3 ini. Jadi itu yang intinya ya Bapak Ibu. Jadi karena memang masih ada sedikit yang paling tidak kesimpulannya itu ya kurang lebih sama dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di kesimpulan seminar nasional ya kurang lebih seperti itu. Karena memang saya lihat-lihat tugasnya itu belum ada yang disentuh terkait dengan seminar internasionalnya. Jadi itu yang saya harapkan tetap ada dan nanti tetap juga saya membuat soal UAS. Tapi soal UASnya itu ya tentu tidak seperti biasa bahwa setelah dikasih UAS dikerjakan sesuai dengan petunjuk UAS. Jadi itu hanyalah untuk menggugurkan kewajiban dokumentasi. Kemudian yang berikutnya kita rencana hari Rabu ya, hari Rabu lusa. Bagi teman-teman yang sudah memasukkan judulnya, karena saya sudah oke itu sebagian, tinggal memang ada yang perlu diperdalam ya, perlu diperdalam. Nah, itu rencananya awalnya tanggal 21, tetapi karena 21 itu bertepatan dengan kunjungan lembaga penjaminan mutu untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan persiapan akreditasi kita. Jadi seharian itu kita mencoba untuk melengkapi dokumen-dokumen akreditasi. Karena tuntutan aturan baru terkait dengan akreditasi ke depan itu tinggal 3 klasifikasi, yaitu unggul, kemudian terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Jadi tidak ada lagi istilah baik sekali. Yang ada adalah unggul, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Nah, mudah-mudahan bisa kita masuk ke kategori unggul. Nah, tentunya kategori unggul itu kita harus memenuhi sesuai dengan 9 kriteria yang diberikan di dalam akreditasi itu. Nah, salah satunya kriteria itu adalah kegiatan kemahasiswaan ya, kegiatan kemahasiswaan itu kriteria tersendiri, kemudian ada kriteria yang terkait dengan kriteria pendidikan,
dan penelitian pengabdian masyarakat itu membonceng aktivitas mahasiswa. Oleh karena itu diharapkan kepada teman-teman tetap memberikan sumbangsi, tetap melaporkan segala bentuk kegiatan akademiknya dan termasuk prestasi yang mungkin pernah diraih itu supaya dokumennya nanti itu bisa diserahkan ke prodi. Nah, itu terkait dengan masalah tambahan. Jadi mohon hari Rabu Ba'da duhur aja ya, karena mungkin masih banyak kegiatan kalau sebelum duhur. Jadi kita bisa laksanakan coaching proposal ini, mempermantap judul, kemudian pemilihan desain penelitiannya, dan lain-lain sebagainya. Itu kita insya Allah rencanakan hari Rabu pada duhur. Karena setiap Rabu itu ada rapat pimpinan, ya, ada rapat pimpinan yang kami harus ikuti itu sampai jam 12 siang. Jadi nanti setelah itu baru kita bisa laksanakan. Bagi teman-teman yang belum memasukkan judulnya, karena kalau saya hitung-hitung mungkin baru sekitar ada 20 kali ya, tidak sampai 20, berarti masih ada yang lain yang belum, jadi silakan mungkin mulai hari Senin bisa dikirim ke Mbak Bia, ataukah nanti diserahkan pada hari Rabu itu, ya. Jadi mohon waktunya dipersiapkan supaya Bapak Ibu tidak terlambat selesai, jadi bisa selesai tepat waktu, yaitu di semester 4. Ya. Jadi semester 4 itu sudah harus selesai. Karena kalau tidak selesai di semester 4, konsekuensinya artinya Bapak Ibu tidak memberikan sumbangsi perbaikan akreditasi, karena di situ ada kriteria tepat waktu. Tepat waktu kelulusan itu adalah sama dengan selesai di semester 4. Kemudian yang kedua tentu menambah lagi pembiayaan karena harus nambah uang kuliah lagi, di mana uang kuliahnya itu dikenakan bukan juga 100%, tapi sekitar 25%. Nah, saya kira itu informasi tambahan. Selanjutnya kita masuk kepada pelaksanaan ketentuan perkuliahan, bahwa harus daftar hadir itu ada dokumennya sebanyak 16 kali tatap muka. Jadi hari ini merupakan kalau tidak salah tatap muka ke 13 ya. 13, 14, 15, nanti kita bikin sampai 16, nanti kita bikin lagi dokumen absennya. Nah, untuk hal ini karena masih banyak topik-topik yang belum dipresentasikan, termasuk adalah bagaimana pelaksanaan cyber education di tingkat sekolahan, bagaimana cyber education dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi, kemudian bagaimana kode etik di dalam cyber, kemudian tuntutan pembelajaran abad ke-21. Nah, itu kalau tidak salah itu belum dipresentasikan oleh teman-teman. Jadi istilahnya saya nanti melengkapi kalau tugas presentasinya dianggap sudah selesai, tapi menurut saya mungkin belum ya. Jadi tolong siapa yang bertugas hari ini untuk mempresentasikan makalahnya, saya berikan waktu ini, saya serahkan kepada Anda. Oke, silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, siap, Pak.
Untuk Izin. kelompok Pak Oh, Hadi iya. sudah Pak Hadi ya? Saya Hadi? belum. Hari Oh, sekarang belum. ini. Hadi belum, Ya. Pak Sekarang? Hadi. Oh ya, silakan. Ya, siapa? Pak Hutomo, monggo Pak, silakan. Belum bisa share ini Pak, share screen. Oh, izin Bapak Ibu yang host minta tolong Pak Iwan ya. Pak Iwan, Pak Hutomo Pak, kasih akses untuk jadi co-host. Ya, saya lihat yang co-host ini Pak Iwan dengan Pak Hutomo, Pak Sanusi ya. Ya, silakan. Udah bisa Pak Hutomo? Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Fahri Yasin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Education dan Educational Innovation, rekan-rekan mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan yang kami banggakan, izin kami kelompok 8 mempresentasikan tentang aksesibilitas dan kualitas cyber education. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Hadi Ismail, Pak Hafid Bahtiar, dan Pak Hutomo Akfiansyah. Next, Pak. Cyber education telah menjadi pilar penting dalam mendukung pendidikan di era digital dengan menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan efisiensi bagi peserta didik di berbagai wilayah. Namun, meski memiliki potensi besar, tantangan terkait akses teknologi dan kualitas layanan pendidikan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui solusi yang efektif agar cyber education dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan secara lebih merata dan inklusif. Next, Pak. Cyber education memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, efisien, dan interaktif. Dengan dukungan platform seperti Learning Management System, video conference, dan aplikasi pembelajaran, metode ini mampu mengelola penyampaian materi dan meningkatkan komunikasi antar pendidik serta peserta didik. Cyber education menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses pendidikan di era digital. Aksesibilitas dalam cyber education bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran daring yang inklusif dan dapat diakses oleh semua peserta didik tanpa memandang keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, dan teknologi yang mereka miliki. Dengan memastikan bahwa tidak ada hambatan teknis atau desain yang menghalangi, aksesibilitas berperan penting dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua individu, sehingga tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Aspek aksesibilitas cyber education ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama yaitu akses perangkat dan konektivitas. Platform pembelajaran harus dirancang agar mudah dijangkau, baik dari segi perangkat keras seperti laptop, tablet, atau smartphone, maupun dari segi konektivitas internet. Hal ini memastikan bahwa semua peserta didik, terlepas dari lokasi dan kondisi ekonomi, dapat memanfaatkan peluang pembelajaran daring secara optimal. Yang kedua, desain interface yang inklusif. Hal ini memastikan bahwa semua pengguna
termasuk mereka yang tidak terlalu berpengalaman dengan teknologi, dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa kesulitan. Desain yang jelas dan user-friendly meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan fleksibilitas tinggi, menyesuaikan waktu dan tempat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Akses yang mudah dan tak terbatas ini mendukung pembelajaran mandiri dan memastikan bahwa siswa dapat terus belajar meskipun berada di ruang lingkungan pendidikan formal. Lalu apa saja tantangan dalam aksesibilitas? Ada 3 hal yang kami kupas di sini, yaitu pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam peluang pendidikan. Faktor seperti lokasi geografis, pendapatan, dan ketersediaan infrastruktur dapat membatasi kemampuan sebagian orang untuk mengakses pembelajaran daring atau teknologi yang dibutuhkan. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar dan perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan pendidikan. Tantangan yang kedua, kurangnya standarisasi. Belum adanya standar yang jelas untuk aksesibilitas dalam cyber education, menghambat implementasi pembelajaran digital yang inklusif. Tanpa pedoman yang terstruktur, platform pembelajaran mungkin tidak dapat mengakomodasi kebutuhan beragam siswa, seperti mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau belajar dengan cara yang berbeda. Standar aksesibilitas yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat mengakses dan terlibat dalam pembelajaran dengan cara yang setara dan efektif. Tantangan yang ketiga adalah masalah biaya. Pengembangan materi pembelajaran yang inklusif tentunya memerlukan biaya yang cukup besar karena membutuhkan perancangan yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini mencakup pembuatan materi yang ramah disabilitas, penggunaan berbagai format media, dan adaptasi untuk beragam gaya belajar. Meskipun memerlukan investasi yang signifikan, biaya tersebut penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang adil dan dapat diakses oleh semua peserta didik. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Afid. Monggo dipersilakan, Pak Afid. Pak Afid? Halo? Yep. Kedengaran nggak Pak Adi? Kurang keras, Pak. Kedengaran tapi? Iya, volumenya kurang keras. Oh, volume kurang keras ya. Lupa, maaf. Gimana Pak? Udah kedengaran Pak? Sudah, Pak. Ya, oke, Udah silakan. Oke, izin melanjutkan Pak Dokter, teman-teman sekalian. Untuk di slide ini saya akan membahas tentang kesenjangan akses cyber education ya. Di mana kesenjangan ini saya akan bahas 3 poin ya. Yang pertama adalah tentang kesenjangan akses perangkat ya. Di mana banyak masyarakat kita, khususnya di daerah pedesaan ini, tidak memiliki akses ke perangkat komunikasi ya. Seperti mungkin tadi Suaranya lagi Pak, bisa Eh, ditingkatkan sedikit ya. dikatakan, udah kedengeran Pak? Ya, sudah bagus Pak. Udah bagus ya Pak. Oke, maaf. Ini pakai seperti komputer atau smartphone ya, di mana itu membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan internet. Di sini memang kurangnya akses masyarakat di daerah pedesaan terhadap perangkat komunikasi ya tadi dikatakan seperti komputer ataupun perangkat smartphone adalah suatu hal yang menjadi hambatan yang sangat signifikan dalam pemanfaatan internet untuk keperluan berbagai keperluan termasuk pendidikan ya yang aksesnya daring gitu kan, sehingga tanpa akses perangkat tersebut yang kurang memadai para masyarakat pedesaan agak kesulitan untuk hal seperti itu. Yang kedua, ini adalah kesenjangan keterampilan digital. Banyak orang di daerah pedesaan tidak memiliki pelatihan atau pendidikan yang memadai untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, di mana hal ini semakin memburuk kesenjangan digital antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
tambah pengetahuan atau keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi digital. Masyarakat pedesaan kesulitan memahami potensi teknologi untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, kehidupan, bahkan kehidupan sehari-hari. Hal ini yang menjadi kesenjangan dalam pelatihan yang ada di pedesaan. Oke, yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, teman-teman ya. Di sini masyarakat dengan pendapatan yang rendah sering tidak kali mampu membeli layanan internet atau kuota yang dan perangkat-perangkat yang diperlukan di mana untuk mengakses cyber education tersebut. Bahwa ketidakmampuan ini semakin memperburuk kesenjangan digital dan membatasi akses mereka. Ya, intinya ketika kita tidak kesenjangan ekonomi itu, ya di mana masyarakat itu akan kesulitan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan ataupun informasi, teman-teman. Oke, next, Pak. Nah, di sini ada 3 strategi yang akan saya bahas ya, di mana strategi dalam peningkatan aksesibilitas. Yang pertama adalah memahami kebutuhan belajar yang beragam, di mana di sini mengenali bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan referensi yang sangat beragam, sangat penting untuk mengatasi aksesibilitas dalam pendidikan digital secara efektif, di mana setiap peserta memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti keterbatasan fisik, sensorik, ataupun gaya belajar yang unik. Dengan memahami perbedaan ini, pengembangan materi pembelajaran dapat disesuaikan agar lebih inklusif, memudahkan semua peserta didik untuk mengakses dan memahami materi. Kedua, adalah menilai keterbatasan alat dan platform, di mana menilai alat dan platform yang digunakan dalam pendidikan digital membantu mengidentifikasi keterlambatan yang mungkin menghambat aksesibilitas bagi beberapa pengguna. Jadi maksud di atas ini, proses ini membantu ya mengungkapkan masalah seperti ketidakmampuan untuk diakses atau pengguna dengan keterbatasan fisik dan ataupun sensorik, serta kekurangan dalam fitur yang mendukung gaya belajar beragam. Dengan evaluasi yang tepat, pengembang dan penyedia platform dapat mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan desain alat serta platform agar lebih inklusif, memastikan akses yang setara bagi semua pengguna. Strategi yang ketiga adalah menganalisis metode penyampaian konten. Dalam hal ini, kita bisa meninjau bagaimana konten disajikan dapat mengungkapkan hambatan yang mencegah keterlibatan penuh dari semua peserta didik, menyoroti area untuk perbaikan. Maksudnya apa? Maksud di sini proses ini membantu mengidentifikasi aspek-aspek seperti penggunaan bahasa yang sulit, kurangnya format alternatif, atau misalkan teks atau untuk video, atau juga desain visual yang tidak ramah bagi pengguna dengan keterbatasan. Dengan menyoroti area yang perlu diperbaikan, pengembangan dapat membuat konten yang lebih inklusif, memungkinkan semua peserta didik untuk terlibat secara aktif dan memperoleh manfaat maksimal dalam pengalaman belajar. Next, Pak. Pak Utomo. Oke, manfaat selanjutnya di sini kita bagi menjadi 3 juga. Manfaat apabila akses cyber education sudah merata. Nah, di sini saya bahas yang pertama adalah kesetaraan pendidikan. Dengan adanya aksesibilitas yang merata, siswa yang tinggal di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Artinya, ini memungkinkan mereka untuk memperoleh peluang belajar yang setara tanpa tidak terkendala oleh jarak maupun keterbatasan fisik. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan, di mana akses cyber education dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber daya pendidikan digital. Teknologi ini dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, di mana teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi secara fleksibel dan beragam, serta berpartisipasi aktif dalam pengalaman belajar yang lebih dinamis. Yang ketiga adalah kemitraan pendidikan,
di mana kemitraan pendidikan ini akses yang memadai memungkinkan berkolaborasi antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Jadi kerjasama ini kita bisa mempercepat pengembangan infrastruktur pendidikan, menyediakan sumber daya yang lebih banyak, dan menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan. Ya mungkin saja dari kemitraan itu bisa swasta itu mungkin ya IndiHome, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang notabene ini mendukung tentang aksesibilitas pendidikan. Next, Pak Utomo, next. Oke. Selanjutnya adalah kualitas cyber education ya, di mana kualitas dalam cyber education itu merujuk pada tingkat keunggulan dan efektivitas suatu program pembelajaran daring dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain kurikulum yang relevan, interaktif platform, kualitas materi pembelajar, hingga dukungan diberikan kepada peserta didik. Dalam ini, semua faktor ini berperan dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, Bapak Ibu, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, semua aspek ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pendidikan daring yang bermakna memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Lanjut ya, Pak. Oke, di sini ada 5 poin ya. Mengapa kualitas cyber education itu penting? Di sini akan bahas. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran, di mana meningkatkan aktivitas pembelajaran melibatkan penggunaan mode dan strategi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini, Bapak Ibu, menyakup penerapan teknologi yang mendukung interaktivitas, penggunaan materi pembelajaran yang relevan dan mudah dipahami, serta menyediakan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan peserta didik, di mana meningkatkan kepuasan peserta didik ini melibatkan penyediaan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan mendukung kebutuhan mereka. Ini mencakup penggunaan materi yang menarik, platform yang mudah digunakan, serta interaksi yang efektif antara peserta didik dan pengajar, dan memberikan umpan balik yang cepat, dukungan yang responsif, serta kecepatan untuk mengembangkan keterampilan juga berkontribusi pada kepuasan peserta didik. Yang ketiga adalah meningkatkan reputasi institusi, di mana meningkatkan reputasi institusi ini melibatkan penyediaan pendidikan yang berkualitas tinggi yang memenuhi standar akademik dan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan teknologi yang mendukung pembelajaran interaktif, serta memberikan pengalaman belajar yang memuaskan. Keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan pada peserta didik serta menuju komitmen terhadap inovasi dan aksesibilitas akan meningkatkan citra institusi di mata publik, Bapak Ibu. Yang keempat adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten ini melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang lebih relevan, Bapak Ibu, dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi pada saat ini. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan yang berkualitas, pengembangan kurikulum yang sesuai, serta memberikan pengalaman praktis yang dapat mengasah kemampuan peserta didik. Selain itu, dukungan berkelanjutan seperti mentoring, pembinaan, itu satu hal yang sangat penting memastikan bahwa sumber daya manusia siap menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja. Yang terakhir adalah mengikuti perkembangan zaman, di mana mengikuti perkembangan zaman ini berarti harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren, dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Dalam hal ini melibatkan pembaharuan, pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan untuk tetap relevan di era modern. Organisasi dan individu perlu melakukan inovasi, manfaatkan teknologi terbaru, serta fleksibel dalam menghadapi perubahan agar tetap bersaing. Next, Pak Utomo. Oke, selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Pak Utomo. Pak Utomo, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Hafid.
Berikutnya adalah standar kualitas yang dapat menjadi acuan baik atau buruknya sebuah kualitas cyber education. Yang pertama itu ada ketersediaan dan kepastian konten. Maksudnya adalah menjamin konten yang relevan dan up to date tersedia di platform tersebut secara konsisten untuk peserta didik, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan kapan saja tanpa gangguan. Kemudian yang kedua ada interaksi dan dukungan. Maksudnya adalah menyediakan platform yang memungkinkan interaksi efektif antara pengajar dan peserta didik, serta memberikan dukungan yang cepat dan responsif untuk mengatasi kesulitan belajar. Kemudian aksesibilitas, memastikan semua peserta didik terlepas dari kondisi fisik atau lokasi dapat mengakses materi pembelajaran melalui teknologi yang ramah pengguna dan inklusif oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian ada keamanan dan privasi, maksudnya menjaga data pribadi dan informasi peserta didik dengan sistem keamanan yang baik, serta memastikan bahwa privasi mereka terlindungi selama proses pembelajaran. Kemudian ada kinerja teknologi, jadi kalau cyber education yang bagus itu memastikan platform dan perangkat yang digunakan dalam pembelajaran berfungsi dengan baik tanpa gangguan teknis. Jadi pengalaman belajarnya itu menjadi lancar dan efisien. Kemudian ada evaluasi dan penilaian. Di sini maksudnya adalah menyediakan mekanisme yang tepat untuk menilai kemajuan peserta didik dengan menggunakan evaluasi yang adil dan transparan untuk mengukur pemahaman dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada kepatuhan terhadap pengembangan dan pelatihan, maksudnya adalah dengan pengembangan dan pelatihan, maksudnya adalah memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pengajar dan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pedagogis sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian ada kepatuhan terhadap standar, maksudnya adalah memastikan bahwa program pembelajaran memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara nasional maupun internasional, untuk menjamin kualitas dan keabsahan materi. Kemudian bagaimana cara menilai kualitas dalam cyber education? Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk menilai kualitas dalam cyber education. Yang pertama adalah menetapkan KPI. KPI ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas lingkungan pembelajaran. KPI itu membantu memastikan bahwa program pendidikan daring mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi bisa memantau kemajuan dan mengidentifikasi area mana saja yang perlu perbaikan. Dengan KPI yang terukur, institusi pendidikan dapat lebih mudah menilai keberhasilan dan kualitas pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian ada keterlibatan peserta didik. Jadi tingginya tingkat partisipasi dan interaksi menunjukkan bahwa kalau siswa aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, mencerminkan kualitas pembelajaran yang efektif dan menarik. Hal ini juga menandakan bahwa materi dan platform pembelajaran mampu mempertahankan perhatian dan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada menilai tingkat retensi belajar. Apa itu retensi belajar? Retensi belajar itu adalah kemampuan siswa untuk mengingat dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Jadi hal tersebut menunjukkan sejauh mana pembelajaran tersebut efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan bertahan lama, serta dampaknya terhadap kemampuan siswa dalam kehidupan nyata. Kemudian ada beberapa solusi untuk meningkatkan kualitas cyber education. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur. Jadi pemerintah dan penyedia layanan internet itu perlu bekerja sama untuk memperluas jaringan internet ke daerah yang terpencil, memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut dapat mengakses pendidikan dan informasi secara online. Selain itu, penyediaan perangkat keras seperti laptop, tablet, smartphone, atau gawai lainnya sangat penting agar peserta didik di daerah terpencil dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan kegiatan lainnya. Jadi kolaborasi ini bisa mengurangi kesenjangan digital dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi semua individu. Kemudian ada pelatihan keterampilan digital. Maksudnya adalah pemerintah mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk guru dan siswa dalam penggunaan teknologi digital dan metode pembelajaran online. Hal itu sangat penting untuk memastikan bahwa keduanya dapat memanfaatkan alat-alat tersebut secara efektif. Pelatihan ini juga membantu meningkatkan keterampilan teknis dan pedagogis, memungkinkan guru untuk mengajar dengan cara yang lebih interaktif, inovatif, variatif juga, serta membantu siswa belajar dengan lebih efisien.
Kalau program pelatihan yang berkelanjutan juga memastikan bahwa kedua pihak selalu siap menghadapi perubahan dan berkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Kemudian pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan ritme dan gaya belajar mereka, serta memberikan kesempatan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat lebih inklusif dan efektif, memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada evaluasi dan penilaian yang inklusif. Jadi sistem ini harus mampu mencegah kecurangan, melindungi data peserta ujian, dan memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil dan transparan. Dengan sistem yang efektif, peserta didik dapat menjalani ujian dengan rasa percaya diri. Sementara hasil penilaiannya mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan dukungan pemerintah. Nah, jadi untuk kebijakan ini akan memperkuat aksesibilitas pendidikan, memastikan penyediaan perangkat dan platform yang memadai, serta meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Dengan dukungan yang cukup, pendidikan digital dapat lebih efektif dan inklusif, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik. Kemudian yang keenam ada kolaborasi dengan sektor swasta dan NGO atau non-government organization. Nah, jadi menggandeng organisasi non pemerintah yang fokus pada pendidikan dapat membantu dalam penyediaan sumber daya tambahan seperti pelatihan atau materi pembelajaran. Jadi kolaborasi ini akan mempercepat aksesibilitas teknologi pendidikan, memastikan lebih banyak siswa dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran digital yang berkualitas. Kesimpulannya adalah cyber education memiliki potensi besar untuk mendemokratisasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan akses lebih luas kepada siswa dari berbagai latar belakang dan lokasi. Namun, untuk mencapai manfaat yang maksimal, perlu perhatian serius terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan. Ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, kurikulum yang relevan, serta teknologi yang mendukung interaksi yang efektif antara pengajar dan siswa. Dengan mengatasi hambatan-hambatan seperti keterbatasan akses, masalah teknis, dan kesenjangan keterampilan, serta menyediakan solusi yang terintegrasi, cyber education dapat menjadi alat transformasi pendidikan yang inklusif dan bermutu tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi lebih mudah diakses, tetapi juga lebih relevan, menarik, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan peserta didik di era digital. Terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Moderator, Pak Hadi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memaparkan terkait dengan aksesibilitas dan kualitas cyber education yang memang sudah menjadi bagian ya dari dunia pendidikan saat ini, di mana teknologi sudah terintegrasi ke dalam proses pembelajaran, sehingga kita merasakan betul apa dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan yang kita sebut berbasis cyber education, melibatkan teknologi digital dan internet. Barangkali untuk menambah kedalaman pemahaman kita bersama, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk kita sharing gitu ya. Monggo barangkali ada yang mau di-sharing dengan kami, sehingga nanti bisa kita kupas gitu ya, hal-hal tertentu yang mungkin menjadi tambahan atau penyempurna dari paparan kami. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Ya, ini jam-jam rawan ini, sudah pada Mungkin bisa bertanya ya Pak Adi ya. oh ya, monggo silakan Bu Aspani. Iya, tadi sudah luar biasa ini Pak paparannya. Komplit. Ya, bagus PPT-nya. Tadi sudah dipaparkan, yang membacakan tadi Pak Utomo deh, tentang standar kualitas cyber education dan penilaian kualitas dalam cyber education. Nah, apa hubungan antara aksesibilitas dan kualitas dalam cyber education? Apakah dengan aksesibilitas yang tinggi itu otomatis menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, Pak? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas tersebut? Iya. Jadi hubungan ya Bu antara standar dan kualitas cyber education gitu. Iya. Ya baik, sementara kami tampung dulu. Dipersilakan, mungkin barangkali masih ada yang ingin sharing
atau bertanya, monggo dipersilakan. Atau kalau tidak dijawab dulu, barangkali dari rekan kami, Pak Hutomo atau Pak Afid, monggo dijawab pertanyaan Bu Aswani, Pak, terkait dengan hubungan standar ya, aksesibilitas dan kualitas cyber education. Saya coba jawab boleh? Ya, silakan Pak Hutomo, monggo. Jadi, oke, terima kasih. Jadi untuk kalau membicarakan masalah aksesibilitas, jadi aksesibilitas itu memastikan bahwa semua orang itu mendapat akses ke cyber education tersebut. Jadi tidak cuma ngomong ada internet atau tidak ada perangkat atau adanya perangkat, tapi ini juga berhubungan dengan inklusivitas dari peserta didik. Misalnya kan ada peserta didik yang misalnya tidak bisa lihat atau tunanetra gitu kan. Kan kalau peserta didik yang tunanetra otomatis tidak bisa menonton gambar di video. Jadi kan bisa dibuatkan seperti ada audionya supaya yang siswa berkebutuhan khusus ini yang tidak bisa melihat itu kan mendapat akses pendidikan juga. Begitu juga mungkin yang tidak bisa mendengar tunarungu itu nanti bisa di videonya itu dikasih sebuah subtitle gitu, jadi bisa melihat apa yang dibicarakan oleh narator dalam video tersebut. Jadi kan kalau seperti itu kan kalau inklusivitasnya sudah tercapai atau sudah merata gitu ya, jadi kan lebih kualitas pembelajarannya jadi lebih adil. Oleh karena itu kan berarti kan kualitas cyber education-nya itu menjadi lebih baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Afid atau Bapak Adi? Ya, Pak Afid barangkali mau ditambahkan Pak? Oke, barangkali saya coba menambahkan Bu Aspani. Atau Pak Afid, monggo. Pak Adi dulu ya, Pak Adi nggak apa? Oh iya, kaitannya dengan aksesibilitas dan kualitas, menurut pendapat kami ya barangkali ini kaitannya dengan bagaimana kita menyajikan materi pembelajaran dengan kurikulum yang sudah disusun di sekolah, yang tentunya pasti harus ada tujuan pembelajaran dan tujuan pencapaian gitu ya dengan kriteria penilaian tertentu. Sehingga peserta didik gitu ya dengan segala perbedaan keberagamannya, kondisinya baik fisik ataupun kondisi secara ekonomi sosial dan lainnya itu membutuhkan kemudahan akses terhadap seluruh akses untuk ke media pembelajaran yang menggunakan berbasis internet gitu ya. Nah, oleh karenanya maka konten-konten ini penting buat kita siapkan dengan berbagai macam bentuk kemudahan akses gitu. Jadi intinya Bu Aspani bahwa ya kalau misalnya anak gitu ya, mungkin dengan beragam gaya belajar ya, kita sebutlah katakan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak yang senang belajar dengan cara auditori gitu ya, kemampuan-kemampuan mendengarnya lebih lebih kuat daripada visualisasinya, maka ya penyediaan bahan ajar di dalam mungkin katakan kita siapkan LMS-nya ya dengan banyak menggunakan audio yang memang membutuhkan yang memang dikemas gitu ya konten-konten pembelajaran sehingga dia akan lebih termotivasi gitu ya, akan lebih memberikan stimulus pada dirinya sama memberikan kemampuan pembelajaran lebih cepat gitu ya karena tersedia media dan teknik penggunaan serta akses yang mudah untuk dan untuk anak-anak barangkali yang lain gitu ya yang tadi disebutkan Pak Hutomo anak berkebutuhan khusus ya tentunya juga dicarikan caranya gitu ya dengan akses seperti apa supaya mereka bisa belajar dengan menikmati akses internet yang memang cukup luas untuk mereka jangkau sebagai sarana belajar. Mungkin Pak Fit mau ditambahkan Pak? Monggo, Pak. Ya, makasih Pak Adi. Ya Bu Waspani tadi terkait masalah hubungan aksesibilitas dan kualitas ya Bu Waspani. Memang di saat sekarang ini kita melihat di zaman modern sekarang ini ya untuk media pembelajaran kita tidak hanya terpaku oleh buku ya yang kita bisa akses secara offline itu kan. Nah, kan tapi dengan media pembelajaran hal-hal yang lain. Contoh misalkan nanti kita apalagi saya jurusan SMK ya lebih banyak kita menggunakan media-media yang intinya mengakses internet gitu kan. Nah di sini di mana kita melihat ya untuk buat sumber-sumber yang ada di pembelajaran saya khususnya mungkin teman-teman juga sama juga gitu kan. Nah banyak kita materi-materi yang membutuhkan
materi dari luar gitu kan, yang tidak ada di buku gitu kan. Nah, kita melihat dari segi hal itu. Nah, di mana dengan adanya aksesibilitas yang tinggi dalam pendapatan kita untuk meraih ilmu yang lebih luas, itu akan lebih bagus untuk disampaikan ke anak gitu kan, atau yang dapat disampaikan ke anak gitu kan. Dan kemudian untuk mencari kualitas biasanya kalau sudah kita tidak terpaku nih dengan apa yang ada di buku gitu kan. Sebenarnya sampai sekarang ini aja, khusus di pelajaran saya ya di TKJ Teknik Komputer Jaringan, bahwa ilmu TKJ itu sangat luas sekali Bapak Ibu ya. Tidak hanya ketika kita ketik ya ilmu TKJ dengan bahasa Indonesia ya, itu keluar hanya yang seputaran hal-hal bahasa Indonesia saja Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita ketik materi jurusan saya dengan bahasa Inggris, itu materi-materi banyak sekali yang ada di dunia. Bahkan kita dengan akses hal-hal seperti itu kita bisa mendapatkan, dan juga ya akan mempengaruhi kualitas kita dalam pembelajaran. Mungkin itu aja Bu Asfani, Pak Andi. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid, Pak Utomo. Gimana Bu Aspani? Ya, terima kasih Pak Adi, Pak Hafid, dan Pak Utomo, luar biasa deh. Iya, Makasih. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit Pak ya. iya, monggo Pak, Jadi silakan Pak dosen. saya pikir apa yang menjadi jawaban dari 3 pembicara itu sudah tepat sekali. Cuma barangkali kalau kita lihat dari struktur hierarkis, artinya kita melihat dari kacamata hierarkis, bahwa aksesibilitas itu sebenarnya merupakan prasyarat kualitas. Jadi tanpa akses yang bisa dioptimalkan, itu merupakan hambatan, ya, merupakan handicap daripada peningkatan kualitas. Nah, sedangkan peningkatan kualitas itu harus dijamin dengan standar. Jadi ada standar kualitas. Jadi 3 poin itu tidak bisa pisah Pak ya. Jadi Iya. standar kualitas itu yang menjamin bagaimana aksesibilitas itu standarnya, misalnya kontennya betul-betul sesuai dengan kurikulum, medianya betul-betul bisa bisa terterima oleh perbedaan atau diferensiasi atau personalisasi, itu bisa di ini. Jadi standar kualitas itulah yang menjamin sebuah kualitas. Jadi tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi saya kira sudah tepat disampaikan tadi oleh pemakala bahwa ada standar kualitas cyber education. Jadi bukan saja infrastrukturnya, tetapi termasuk kontennya. Jadi kontennya juga ada standar kualitasnya di situ supaya jangan sampai konten itu menjerumuskan hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi sedangkan kalau untuk infrastrukturnya kan terkait dengan fisik ya, jadi kekuatan sinyalnya, bandwidth-nya, kemudian mungkin ada anti radiasinya dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang harus ini. Jadi ini bisa menjadi judul tesis ini, Pak. Hubungan antara aksesibilitas dan kualitas ya, kualitas hasil pembelajaran siswa di mana. Jadi itu bisa dilihat dipotret dari sisi penelitian tesis ini. Jadi standar kualitas itu adalah merupakan bisa menjadi sesuatu yang yang solusi, kemudian kualitas performance siswa itu bisa menjadi hasil belajar. Jadi itu bisa. Kalau memang mau dilihat secara makro, tapi penelitiannya ini besar. Kalau ambil tema ini, nah itu bisa menjadi dasar kebijakan untuk pemerintah, ya, untuk pemerintah bahwa ternyata dengan hasil penelitian itu meskipun aksesnya itu sudah
boleh dikata running well, tapi ternyata kualitasnya itu belum berimbang karena tidak ada standar kualitas yang yang dijadikan sebagai pegangan untuk itu. Jadi ini bagus. Jadi saya kira itu inti sebenarnya permasalahannya yang diungkapkan oleh Bu Asfahani tadi mengenai dengan masalah aksesibilitas ini. Oke, saya kira itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen atas penyempurnaan dari paparan kami ya. Barangkali masih dibuka. Boleh Pak Hadi? Oh ya, Boleh silakan Bu. saya? Monggo, silakan Bu. Terima kasih Pak Hadi. Ini yang masalah pembelajaran ya. Kalau di sini misalnya nih, kita belajar, mengajarkan suatu ilmu, kemudian menggunakan laptop, menggunakan aplikasi apa namanya tuh softwarenya ya, tapi tidak menggunakan internet. Apakah itu termasuk education cyber atau bukan? Yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, tadi kan ada standar. Ya maaf tadi coba lihat yang tadi yang terakhir. Ya, ada kepatuhan terhadap standar. Nah, kalau misalnya di gambar teknik kan ada standar internasional ya, itu menggunakan ISO, itu standarnya. Nah, kalau misalnya cyber education itu menggunakan standar nasional atau internasional atau namanya apa gitu, Pak? Ya, itu aja. Makasih. Baik, makasih Bu Rina ya buat responnya. Pertanyaannya bagus sekali dan lumayan susah ya. Tapi nggak apa-apa ya, buat kita menjadi bahan untuk lebih memperdalam lagi supaya nanti barangkali bisa menambah gitu ya wawasan kita bersama. Barangkali sama seperti tadi kami persilakan Pak Hutomo atau Pak Afid untuk memberikan sedikit atau hal yang menjelaskan pertanyaan dari Bu Rina. Silakan Pak Afid barangkali. Oke, Atau saya jawab dulu ya. aduh, Udah. ini kedengaran Pak? Iya Pak Afid, silakan Pak. Oke, makasih Pak Adi. Terkait pertanyaan dari Bu Rina, Bu Rina mengajar ya dengan menggunakan laptop ya dan membuka aplikasi, apakah termasuk pembelajaran cyber education? Ya betul sekali Bu Rina ya. Dalam hal itu tadi Bu Rina tidak menyentuh untuk akses ya, tapi di sini apakah pembelajaran saya itu termasuk cyber education? Kan kalau di mana biasanya kalau untuk cyber education untuk pembelajaran yang Bu Rina sampaikan itu kan itu termasuk juga dalam pembelajaran cyber edukasi. Kita memberikan pembelajaran kepada siswa adalah pembelajaran yang berbasisnya teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apakah cyber education ini termasuk nasional atau internasional ya? Standarnya. Standarnya. Standar yang digunakan. Standar yang digunakan. Kalau standar yang digunakan ini kita tergantung dari pribadi kita masing-masing ya, Bu Rina ya. Apakah memang kita nanti pada saat kita mengakses atau menggunakan cyber education itu kita menggunakan standar yang mana itu kan, apakah nasional ataupun internasional. Jadi dikembalikan lagi sebenarnya ke gurunya. Misalkan contohnya kita kayak termasuk membuka aplikasi yang kita gunakan, misalkan contoh kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah merupakan aplikasi atau di mana edukasi yang berstandar internasional gitu kan. Nah, kalau seandainya kita menggunakan LMS mungkin yang kita buat sendiri itu menggunakan mungkin standar-standar yang nasional. Ini tuh Bu Rina, nanti mungkin ditambahkan lagi sama Pak Hadi. Ya, baik. Saya tambahkan Bu Rina barangkali untuk sharingnya. Yang pertama kaitan dengan kita pakai aplikasi mengajar gitu ya, tapi tidak pakai internet. Saya kembali kepada ciri-ciri cyber education, di mana memang yang pertama kita itu menggunakan hardware gitu ya, atau teknologi berbasis digital gitu ya. Jadi persyarat pertama tadi yang Bu Rina gunakan, kita pakai software, ya software itu dibangun dengan pemrograman,
berbasis digital, saya rasa itu sudah memenuhi syarat. Lalu yang kedua ada akses jarak jauh. Nah, akses jarak jauh ini salah satu ciri dari cyber education. Jadi tidak menggunakan internet itu kalau jarak jauhnya dalam jangkauan skop tertentu yang bisa menggunakan jaringan network area sih ya, LAN itu, ya misalnya antar gedung gitu ya, atau antar gedung cuman selisih bisa dipasang kabel-kabel LAN itu masih dianggap bisa. Tapi kalau memang udah jangkauannya antar kota gitu ya, antar provinsi, bahkan mungkin antar negara, maka pembelajaran ini tidak memenuhi syarat gitu ya. Harus cyber education itu ada akses internet supaya semua bagian-bagian konten-konten yang sudah disiapkan itu bisa terakses. Itu fleksibel, interaktif, dan berorientasi pada pengguna itu adalah salah satu ciri cyber education. Jadi kalau cuman mempelajari software gitu ya di office misalnya kan di lingkungan lab saja tanpa menggunakan akses internet, ya belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai cyber education secara utuh ya Bu gitu. Yang kedua, untuk standar tadi, kepatuhan terhadap standar, elemen kuncinya adalah pada pemenuhan kriteria gitu ya. Kita tahu bahwa banyak produk-produk yang dibuat oleh orang-orang gitu ya, yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan atau layanan. Nah, itu pasti ada kriteria tertentu, Bu. Jadi misalnya katakan ada orang membuat standar tentang aksesibilitasnya, ada standar untuk keamanan dan privasinya, Bu, gitu ya. Berarti ada standar tertentu di mana batas keamanan atau privasi pada suatu penggunaan perangkat-perangkat cyber education. Jadi apalagi yang memang kaitannya dengan perbankan barangkali gitu ya, atau misalnya data-data pengolahan di LMS yang memang privasi antara guru dengan siswa gitu. Itu pun termasuk ada target-target standar yang mesti dipenuhi gitu ya. Dan standar-standar lain Bu yang masih banyak bisa kita kaji lagi sebetulnya ya, seperti kualitas konten, standar teknologi dan infrastruktur, standar evaluasi dan penilaian, pengembangan dan pelatihan gitu ya. Dan banyak lagi standar-standar lain yang memang setiap negara itu punya regulasi dan ketetapannya gitu ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan dan dipatuhi sebagai sebuah kebijakan pada suatu wilayah tertentu gitu ya. Saya nggak bisa bilang misalnya wilayah ini dengan wilayah yang ini apakah sama kebijakan penggunaan perangkat-perangkat utamanya yang berbasis digital gitu ya. Tentunya nggak sama gitu ya. Tapi hal-hal umum di mana mungkin akses pada pornografi itu pasti diblokir gitu ya. Terus akses konten-konten yang berbau sara gitu itu juga diblokir terkait dengan larangan terhadap konten-konten yang bisa menyebarkan isu perpecahan gitu ya. Seperti itu Bu Rina barangkali yang Ya, bisa berarti kami. standar di sini standarnya fleksibel ya Pak ya, tergantung dari wilayahnya ya, Betul Bu, bukan ya. baku. Memang ada sih kalau saya searching sini nama-namanya ada LTI, ada SCORM gitu ya, ada standar ISO gitu ya. Ya itu juga Iya. barangkali mungkin di masing-masing jenis standarnya itu Iya. ada ya. Kalau ISO kan baku itu. Iya betul. Kalau Iya, untuk iya. keamanan dan privasi itu di ISO gitu ya Bu. Gitu Iya. dan termasuk enkripsi data gitu ya, kaitannya dengan mungkin orang-orang yang menyimpan di dalam satu media storage online gitu ya, Google Drive yang premium gitu ya, ataupun tempat-tempat penyimpanan online itu pun ada standar keamanan dan privasinya sendiri gitu ya, mudah diakses tapi juga aman gitu ya terhadap pemilik data tersebut, dan itu Iya. harus dijamin oleh suatu kebijakan dari pemerintah atau perusahaan yang sudah menetapkan di kesepakatan dalam bentuk layanan antara pemberi layanan dengan pelanggannya gitu biasanya ya Bu. Ya, jelas Pak, terima kasih. Ya, gitu barangkali Bu Rina. Ya, Oke, mungkin saya juga ingin tambahkan sedikit Pak ya. ya Jadi silakan Pak Anggo. ini berbeda dari apa yang jawaban dari kedua pembicara tadi. Jadi kalau persoalan masalah masalah kualitas itu dalam kaitannya dengan cyber education, jadi memang seperti yang dikatakan tadi bahwa masing-masing aspek itu ada standarnya ya. Jadi ada standar yang sifatnya nasional, atau mungkin ada juga standar kebijakan sekolah atau namanya lokal. Nah, sepanjang memenuhi syarat istilah cyber itu identik dengan e-learning. Jadi kalau
belajar itu sudah menggunakan elektronik, berarti dia sudah masuk kategori cyber. Kemudian mungkin ada virtual, karena memang akses virtual atau virtual reality itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau tanpa ada internet, virtual reality nggak bisa jalan. Begitu juga augmented reality, tanpa internet itu tidak bisa jalan, karena memang ada yang terkait dengan cyber education itu adalah yang terkait dengan browsing, open source. Nah, itu semuanya terkait dengan persoalan cyber education. Tergantung penekanannya ke pendidikan atau penekanannya ke security. Yang banyak sebenarnya itu adalah cyber security atau cyber crime, karena itu yang banyak disalah gunakan. Jadi persoalan mana kategori cyber education itu, jadi bisa saja mulai di tingkat lokal sepanjang memenuhi kriteria. Apakah itu seperti tadi yang dikatakan network, artinya ada keterbatasan, tetapi prasyaratnya untuk bisa ke internet atau bisa akses dari mana-mana, ya tentunya harus berbasis digital. Jadi teknologi digital itu semuanya adalah jargon-jargon yang digunakan dalam kaitannya dengan cyber education. Jadi banyak Bu yang itu. Jadi yang jelasnya namanya kita berbicara akses, berarti bukan hanya akses lokal, tapi bisa akses regional, bisa nasional, bisa mungkin ASEAN, ataukah internasional. Itu semuanya tergantung kepada standar yang ditentukan oleh suatu institusi, apakah institusi lokal, institusi regional, nasional, ataupun internasional. Jadi itu persoalannya Bu ya. Jadi saya kira sudah jelas semua apa yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, saya kembalikan ke Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak dosen buat penyempurnaannya. Gimana Pak? Apa dibuka lagi termin tanya jawabnya atau dicukupkan? Sudah cukup, karena kalau dibuka Ya. lagi ini kelewatan waktunya nanti. Jadi Oke. bapak-bapak juga itu sudah capek. Istilahnya kalau pembelajaran orang dewasa sebenarnya itu konsentrasi itu hanya bisa 2 jam. Setelah lewat 2 jam itu sudah Buyar. Oke, Ya, baik. silakan. Ya. Saya rasa dicukupkan ya. Terima kasih atas semua atensi dan kontribusi positifnya terhadap diskusi kita sore ini. Juga terima kasih pada Pak Dr. Muhammad Yasin atas pelaksanaan kegiatan presentasi ini, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap cyber education lebih jauh. Demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Jadi apresiasi dari saya excellent ya. Jadi artinya harapan-harapan kita, ekspektasi kita itu sebenarnya hampir sudah terjawab semua ya. Ya, bagus. Mudah-mudahan kelompok berikutnya seperti ini juga ya, minimal standarnya seperti tadi ini ya. Oke, mulai dari pembuatan slide-nya, PowerPoint-nya bagus. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ditutup aja Ibu. Ya, supaya ya ditutup oleh presenter. Silakan supaya punya barakah. Oh, baik. Untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan kita hari ini, mudah-mudahan Allah berikan tambahan wawasan